Oke guys, hari ini kita bicara politik di Indonesia. Demokrasi Indonesia hari ini cacat, degradasi. Kenapa? Karena yang digaung-gaungkan sekarang itu saling teror meneror, itu cuma bicara politik identitas. Katanya yang memimpin Indonesia harus orang asli pribumi, orang Indonesia asli. Tidak boleh orang luar, tidak boleh orang Yaman misalnya kan. Kalau bicara orang asli Indonesia atau orang asli pribumi, ya sebenarnya kalian juga memberikan kesempatan buat daerah-daerah atau di Indonesia bagian timur yang generasinya belum pernah menjabat sebagai presiden, ya berikan peluang buat mereka. Kalau bicara pribumi yang harus memimpin kan, nah itu kan salah satu sisi kita bicara keadilan. Hari ini teman-teman, marilah kita berdemokrasi dengan sehat saja. Tidak usah bicara keturunan, bicara pribumi, nggak usah. Banyak kok orang pribumi yang menjadi pejabat-pejabat strategis di pemerintahan, mereka korupsi, ya kan? Kalau kita kemauan kita maunya orang pribumi yang menjadi presiden, ya seharusnya nggak boleh korupsi, kan begitu? Sama saja, karena kita memilih pemimpin ini kan pemimpin yang selalu melihat kepentingan masyarakat, bukan korupsi. Benar sih kata Rocky Gerung, berkampanye untuk negeri, mencuri untuk diri sendiri. Itu kan hari ini demokrasi Indonesia mengalami kerusakan yang sungguh sangat parah. Dan orang-orang yang hari ini teriak identitas, teriak keturunan, masyarakat Indonesia harus berpikir secara sehat. Masyarakat Indonesia harus mempertanyakan orang-orang yang selalu saya teriak-teriak identitas itu. Mereka itu punya kepentingan. Mereka berteriak itu mereka punya kepentingan. Karena orang yang berdemokrasi secara sehat adalah dari manapun asal keturunan dia, yang penting dia membawa perubahan buat bangsa dan negara kita. Kan begitu. Tapi hari ini kita teriakan pribumi harus memimpin. Dia memimpin tapi dia menindas masyarakat. Banyak itu orang asli pribumi yang korupsi, makan uang rakyat, malahan rakyat yang disuruh bayar pajak, kerja mati-matian bayar pajak, begitu. Jadi kita hari ini bicara perubahan, siapa yang mampu membawa perubahan buat Indonesia. Kita hari ini tidak mungkin lah kita membersihkan korupsi itu dari akar-akarnya, nggak mungkin. Tapi kita memilih pemimpin yang meminimalisir korupsi tersebut, setidaknya memberikan hukuman atau memberikan sanksi kepada si koruptor ini yang benar-benar menjadi efek jerah buat si koruptor ini, kan begitu. Hari ini teman-teman teriak identitas, semua orang punya identitas bos, begitu. Mari kita berdebat, mari kita berargumentasi secara sehat saja. Masalah berbeda pilihan itu hal yang wajar. Ini demokrasi, kita berbeda pilihan itu hal yang paling wajar sekali. Artinya mari kita mau bicara politik, mari kita adu gagasan, mari kita adu argumentasi. Jangan kita menyebar kebencian. Oh ini dia ini keturunan dari Yaman, dia keturunan dari sini. Nggak usah kayak begitu. Itu bukan namanya politik, tapi sentimen. Kan begitu. Tujuan utama politik adalah menciptakan keadilan, menciptakan kesetaraan di tengah manusia, kesetaraan sosial di tengah-tengah masyarakat. Yang begitu teman-teman. Hari ini kalian saling memojokkan, berbicara pemerintahan. Ada yang bilang Anies Baswedan belum tuntas di Jakarta, kerja di Jakarta belum jelas. Lah, pemerintahan mah begitu. Tidak ada pemerintahan yang satu periode dia pimpin langsung dia jadikan daerah tersebut menjadi Dubai, menjadi Kuwait, menjadi negara Arab. Nggak mungkin. Ini daerah demokrasi. Jadi dia menjabat selama 5 tahun satu periode, itu dia bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Kan begitu. Nah, daerah-daerah lain pun begitu. Kalau kita membandingkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo, dua-duanya sama, dua-duanya punya keterbatasan juga. Kan begitu. Mereka berdua ini bukanlah Tuhan yang hanya kun fayakun, kan begitu. Atau mereka berdua ini bukanlah Nabi Sulaiman yang memindahkan
tempat duduknya atau memindahkan istananya Ratu Balkis ke tempatnya dia itu cuma hanya dalam kedipan mata. Mereka bukan itu, mereka ini manusia biasa yang bekerja sesuai kapasitas mereka. Terus kita bilang di Jakarta masih banyak program yang belum dijalankan. Ya iya jelas. Artinya program-program yang belum dijalankan itu nanti dilanjutkan oleh gubernur berikutnya. Kan begitu. Tidak mungkin lah. Kita bicara hari ini kita bedakan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo malahan 2 periode loh. 2 periode di Jawa Tengah loh. Tapi Jawa Tengah masuk provinsi termiskin urutan 17. Dia belum menyelesaikan program-programnya ada di sana. Apakah 2 periode Ganjar Pranowo di Jawa Tengah itu, Jawa Tengah hari ini menjadi kota Dubai, menjadi Los Angeles di Amerika, atau menjadi Kuwait? Kan enggak juga. Artinya kita maklumi pemerintahan itu memang begitu. Mereka tidak mungkin menjalankan semua program yang ada. Nggak mungkin. Terkecuali mereka itu pemerintahan dinasti, si umur hidup, sampai mereka meninggal baru diganti. Nah, itu kita protes wajar. Nah, jujur saja saya ini pendukung Anies Baswedan. Kenapa saya dukung Anies Baswedan? Karena saya punya alasan tertentu. Nah, teman-teman juga begitu. Masyarakat di luar sana begitu. Kalian mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo, itu memang punya alasan tertentu kenapa kalian dukung mereka. Nah, jadi mari kita adu argumentasi saja. Kita bicara politik yang sehat. Ente sampaikan ente punya alasannya. Oh, saya dukung Anies karena begini. Oh, saya dukung Prabowo karena begini. Oh, saya dukung Ganjar karena begini. Artinya kita bertengkar dengan pemikiran-pemikiran yang waras saja. Kan begitu. Nah, katanya Anies Baswedan tidak nasionalis. Dia itu, kita lihat retrek-truknya dia itu orang yang nasionalis, sama juga dengan calon-calon yang lain, sama-sama nasionalis. Jangan kita menjudge seseorang, oh dia ini tidak nasionalis, dia ini khilafah. Enggak semudah itu yang kalian pikirkan. Kan begitu, artinya mari kita berdemokrasi dengan baik dan benar. Kita bertengkar pemikiran dengan cara yang sehat saja. Kan begitu. Toh nanti selesai siapa yang menjabat jadi presiden, mereka bertiga ini juga nanti saling baikan, saling ketawa, saling salaman, saling pelukan. Kita masyarakat di bawah masih menyimpan rasa sentimen, rasa dendam, kan begitu. Nah, dan juga Anies Baswedan ini kan di DKI Jakarta ini kan dia sudah berhasil menjalankan beberapa program, kan. Artinya tidak semuanya, nggak ada pemerintah yang menjalankan semua programnya, itu nggak ada. Setidaknya dia menjalankan 50%. Begitupun Ganjar, dia menjalankan beberapa persen dari selama 10 tahun dia menjabat atau 2 periode. Kan begitu. Kalian teriak-teriak Anies belum beres di Jakarta. Dia memimpin 1 provinsi loh. Kan begitu. Dia memimpin ibu kota loh. Kalian, masyarakat yang ngomel-ngomel, bilang belum jelas. Kalian pimpin rumah tangga kalian saja belum jelas. Begitu, masih ada pertengkaran antara anak dan istri, antara istri dan suami, ada sampai cerai. Itu kalian harus bercermin dulu doh. Saya pimpin rumah tangga saya saja masih amburadul. Ada yang sampai istri berantem sama suami. Kan begitu, apalagi pimpin 1 provinsi atau 1 kabupaten, itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Jadi teman-teman, mari kita berdemokrasi secara baik dan benar. Mari kita berpikir secara akal sehat saja. Siapapun pemimpin kita, siapapun pilihan kita ke depan, ya itu masalah hak demokrasi. Kita pilih dia karena kita punya alasan. Si A pilih si B karena dia punya alasan. Si B pilih si C karena dia punya alasan. Artinya mari kita ungkapkan alasan-alasan kita masing-masing. Kan begitu. Jangan kita saling menyebar hoax, kita saling memfitnah. Ada yang tempel banner di sini disobek-sobekin, ada yang tempel stiker di sini disobek-sobekin. Nah, itu nggak boleh. Itu bukan cara berpolitik yang baik dan benar. Kita tidak memaksakan kalian harus ikut ke kita pendukung Anies, enggak. Kan begitu. Ini kan bicara hak, kan. Jadi kita berpolitik secara baik dan benar saja. Saya lihat akhir-akhir ini di media sosial, saling memfitnah. Anies itu keturunan Yaman. Ya, keturunan Yaman, tapi dia ini memberikan sumbangsi kepada negara sungguh sangat luar biasa. Bukan saja dia,
kakeknya dia juga seorang pejuang negara Indonesia, seorang pejuang kemerdekaan yang mampu menyumbangkan bukan hanya tenaganya, ya kan, tapi dia menyumbangkan pikirannya, idenya, gagasannya, nyawanya dia sumbangkan buat negara, buat kemerdekaan Indonesia. Kurang apa mereka? Kita sebenarnya bersyukur, kan begitu. Hari ini dia hidup di Indonesia dari kecil sampai besar di Indonesia. Dia mampu mempresentasikan Indonesia ke kancah internasional. Dia mampu memberikan berkomunikasi, hubungan diplomasi dengan negara-negara luar yang sangat luar biasa. Semua pemimpin begitu, bukan saja Anies. Semua pemimpin berbeda-beda cara diplomasinya. Nah, hari ini kita berpikir secara waras saja. Jangan lagi kita teriak-teriak masalah keturunan. Kita sama-sama punya keturunan. Jangan lagi teriak-teriak masalah identitas. Kita sama-sama punya identitas. Kalian menyuarakan harus pribumi yang memimpin dia jadi presiden. Ya harusnya adil dong. Orang-orang Indonesia bagian timur juga harus diberikan kesempatan untuk menjadi presiden. Kalau bicara orang pribumi atau orang asli Indonesia. Hari ini kan yang menjadi presiden cuma orang-orang di Indonesia bagian barat saja. Kan begitu. Nah, dan juga Anies ini walaupun keturunannya Yaman, tapi dia memberikan kontribusi buat bangsa dan negara. Artinya jangan lagi kita bicara keturunan, tapi hari ini mari kita sama-sama menyatukan ide dan gagasan untuk bagaimana kita bicara perubahan terkait dengan bangsa dan negara kita. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.